Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan 5 amalan utama yang bisa dilakukan secara rutin, agar di usia senja kita tidak sakit-sakitan, tetap kuat, sehat, dan penuh ketenangan. Di antara amalan tersebut adalah, pertama, kurangi makan. Perbanyak puasa sunnah. Sahabat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa banyak makan bisa membuat hati menjadi keras. Sebaliknya, dengan memperbanyak puasa, kita mendidik diri untuk hidup sederhana, menahan hawa nafsu, dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, tidak hanya membawa manfaat spiritual, tapi juga manfaat kesehatan. Dan ketika kita memperbanyak puasa, kita sedang membersihkan tubuh dan jiwa. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi pahala yang mengalir untuk kita. Dengan kita menahan lapar, karena Allah menahan sakit pada tubuh kita sekeluarga. Kedua, kurangi bicara tak bermanfaat. Perbanyak dizikir. Sahabat, lidah adalah salah satu anggota tubuh yang ringan digerakkan, tapi bisa menjadi sebab beratnya dosa. Bicara yang sial-sial, membicarakan orang lain, atau sekadar obrolan kosong, bisa mengeraskan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Tapi, jika kita menggantinya dengan dizikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka lidah ini akan menjadi penenang jiwa. Dan di zikir kita akan naik ke langit, mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Dan ingatlah, salah satu bentuk kecintaan kita dan bukti bahwa kita selalu ingat Allah adalah memperbanyak doa dan dizikir. Setiap kali kita beristighfar, setiap kali kita berdoa, memohon ampunan dan kesehatan untuk sekeluarga, itu adalah bentuk cinta yang paling tulus. Ketiga, kurangi tidur. Perbanyak bangun di sepertiga malam. Sahabat yang dirindukan surga, tidur memang kebutuhan. Tapi terlalu banyak tidur bisa membuat kita lalai, terutama jika kita melewatkan waktu-waktu yang penuh keberkahan. Seperti sepertiga malam terakhir, Rasulullah SAW bersabda bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Adakah yang memohon? Maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun, maka akan aku ampuni. Adakah yang meminta, maka akan aku beri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bangunlah, sahabat, bangunlah untuk menengadahkan tangan, menyebut nama Allah dalam sepi, dan titipkan doa untuk orang tua kita dan keluarga kita. Ya Allah, sehatkanlah hamba anak istri hamba, sehatkanlah ayah dan ibuku. Berilah hamba, orang tua hamba anak istri panjang umur dalam ketaatan. Sahabat, tangisanmu di malam hari adalah penguat bagi langkah kita di siang hari. Keempat, kurangi hidup bermewah-mewah. Perbanyak sedekah. Sahabat, hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tapi sebuah pilihan untuk menjauh dari sifat tamak dan cinta dunia. Sebaliknya, sedekah adalah kunci keberkahan. Sedekah bisa menjadi sebab turunnya rahmat, terkabulnya doa, bahkan diangkatnya penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Baihaqi. Maka setiap kali kita menyisihkan sebagian harta, membantu yang membutuhkan, memberi makan orang lapar, itu bisa menjadi obat bagi tubuh kita dan bisa menjadi sebab disembuhkannya penyakit pada keluarga kita, orang tua kita. Apalagi jika sedekah itu diniatkan untuk mereka. Ya Allah, sedekah ini untuk ayah dan ibuku, untuk anak istriku. Lindungilah mereka, sehatkan mereka, kuatkan tubuh dan hati mereka. Kelima, kurangi mengeluh, perbanyak syukur, dan doa untuk keluarga dan orang tua. Sahabat, amalan kelima ini menjadi pelengkap yang tak kalah penting. Terkadang kita terlalu sering mengeluh tentang hidup, rezeki, keadaan, bahkan tentang orang tua kita sendiri. Padahal keluhan hanya akan menguras energi dan mengundang kemurkaan Allah. Sebaliknya, syukur dan doa adalah bentuk cinta yang membebaskan. Syukur akan membuat hati kita tenang. Dan ketika hati tenang, ucapan dan perbuatan kita pun menjadi baik. Dan Allah akan menambah nikmat-Nya. Lain syakartum,
la azid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Quran Surah Ibrahim 7. Bersyukurlah, kita masih punya ayah. Bersyukurlah kita masih bisa mencium tangan ibu. Bersyukurlah atas keberadaan mereka. Walau mungkin fisiknya sudah mulai lemah, jangan lupa doakan mereka setiap selesai sholat. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku ketika aku kecil. Sahabatku, jika ingin melihat ayah dan ibumu tetap sehat, bahagia, dan dijauhkan dari sakit yang melemahkan, maka kuatkan dirimu terlebih dahulu. Karena anak yang taat bisa menjadi tameng perlindungan bagi orang tuanya. Karena anak yang soleh adalah penenang di dunia dan cahaya di akhirat bagi kedua orang tuanya. Jangan tunggu esok. Mulailah hari ini. 5 amalan sederhana namun luar biasa. Pahalanya untuk kita sekeluarga dan orang tua kita. Semoga dengan amalan-amalan ini, Allah menjaga kesehatan kita, keluarga kita, dan kedua orang tua kita. Memanjangkan usia mereka dalam kebaikan, dan mengangkat derajat mereka di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.